Dan tuh follow Bang Dika tuh, makasih banyak ya Bang Dika ya. Ada lagi. Bersyukur kamu katanya, bersyukur dong. Dia tuh dari kemarin di sini, baru sekarang dia nge-give. Kita kan nggak tahu. Kita tetap perlakukan orang dengan baik. Kalau misalnya dia yang nggak nge-give, ya mungkin hari ini nggak ada rezekinya, tapi besok masih ada rezekinya. Dia senang sama kita, ya kan? Spend bebas katanya. Bebas dong gitu. Di room Odi bebas. Kapan di room Odi nggak bebas? Mau ngegip ke, mau tak ngegip ke, yang penting sopan. Iri typing Bang Dika? Sejak kapan aku memaksa orang nge-give aku? Tak pernah. Tengok dulu. Ih, dapat 2 kalau aku 120.000, dapat aku 3 bungkus rokok. Berasa mulut aku. Makasih ya Bang Rika. Senang kali aku. Mulung boleh? Katanya boleh lah. Kayaknya moodnya lagi good nih katanya. Semenjak ada peraturan TikTok baru, kita nggak bisa barbar kayaknya teh. Nggak bisa barbar. Jadi kayaknya aku lagi mengubah mode live aku menjadi mode deep talk gitu, tukar pikiran, cerita-cerita. Apalagi nanti tanggal 15, kalian yang sering live nggak pakai muka, kayak pakai stiker efek-efek itu nanti kena ban guys, nggak boleh lagi. Lagi sepi ya, masa 64 orang sepi? Aku kan bukan artis, yang nonton aku 60 orang aja udah rame kurasa. Syukurin katanya. Iya, aku bersyukur banget. TikTok ingin merubah aku, ya kan? Kita ambil positifnya aja. Kalem banget Bes katanya. Ikuti alurnya aja ya viewer sayang. Lagi kalem, jangan banyak permintaan. Kan hostnya nggak banyak permintaan. Dari TikTok langsung lihat notif TikTok katanya. Iya. Dan mulai tanggal 15 nanti tidak ada lagi PK-PK barbar di TikTok yang bersifat banyak merugikan orang. Sebenarnya dibilang merugikan, kayaknya setiap apapun yang dilakukan seseorang itu pasti mereka udah tahu ya apa konsekuensinya ya. Tapi kita sebagai, ya aku sebagai netizen ya, kayak pandangan aku itu yang barbar itu terlalu berlebihan, apalagi sampai meninggal, sampai sampai masuk rumah sakit, kepala pecah. Itu kayaknya terlalu too much, terlalu berlebihan. Jadi kita boleh cari duit tapi ya nggak usah kayak gitu banget lah. Stop makan permen malam-malam kamu ya. Tenggorokan aku lagi nggak enak, jadi aku tadi beli head sauce supaya biar nggak terlalu itu. Iya, suka miring-miring kena Bennett. Barbar itu bahaya, tahu ada yang buta meninggal dan lain serem. Tahu oh dia tuh ngikuti beritanya, apalagi kemarin itu ada yang meninggal karena challenge minum orang tua itu kan. Sementara dia punya penyakit riwayat asam lambung. Nah sebelum challenge itu dia udah sakit. Nah malamnya dia challenge. Coba paginya dia metong. Kita mau kasihan, kayak mana kita mau kasihan?
Kita nih kalau sadar kondisi kita seperti apa, kesehatan kita kayak mana, kita harus atur itu. Emang bisa koin diganti sama nyawa? Koin balikkan nyawa? Nggak bisa kan? Meninggoy kata meninggoy. Tahu aku. Odin ngikut itu. Panda, Mina dan lain tuh hadir katanya. Iya, terlalu. Semenjak ini lagi semenjak ada PK barbar gitu, PK Mak Cina itu kayaknya nggak ada orangnya lagi. Karena orang buang-buang koin itu di sana. Ini mendidik walaupun nggak terlalu serius katanya. Aku tuh nggak pernah memaksakan diri aku itu untuk yang berlebihan. Contoh sampai mengorbankan harga diri ataupun moral gitu, nggak pernah. Jadi cari duit aja biasa. Kalau memang orang senang sama kita pasti bakal di give. Ada kok rezekinya, tanpa harus kayak disetir-setir sama orang, dikontrol sama koin. Aku nggak kayak gitu. Iya, aku kasihan kalau lihat yang barbar. Kita kasihan sama mereka, tapi mereka tidak kasihan sama diri mereka sendiri. Jadi apapun yang terjadi di diri mereka, itu kan mereka udah tahu nih apa konsekuensinya, apa resikonya. Ya udah. Host barbar hampir kenal aku semua karena aku ceramahin. Siapa yang nggak kenal Teteh? Ceplos bandit. Betul deh katanya. Mau itu barbar, mau itu Mak Cina pun aku tidak setuju. Ini aku loh, ya kan. Setiap orang itu bebas berpendapat ya. Aku sebagai host juga, aku tidak menyarankan yang semacam itu terlalu mengemis. Kayak mengemis, memaksa orang nge-give, nggak aku sarankan. Nanti ada orang yang typing di room kita, dibilang ngemis koin. Kita marah. Padahal semua itu bermula balik ke diri kita. Kenapa orang ngomong kayak gitu? Karena kita mencerminkan seperti itu. Jadi orang masuk ke room kita, mau dia stay di room kita hanya sekedar typing doang, mau dia nge-give ya udah gitu loh. Di give kita terima kasih, enggak juga ya udah. Nggak usah terlalu kayak memaksa, kayak jatuhnya kayak ngemis, nggak usah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Malah aku berdiri. Banyak cara, tidak harus merusak tubuh dan merugikan diri sendiri. Nah, itu poinnya. Banyak sekarang itu cara untuk bisa mendapatkan duit asal ada niat dan kemauan. Jadi hidup di tahun 2025 ini, perbanyak kreasimu, lebih kreatif lagi, karena kreativitas itu bisa menghasilkan duit. Kita hidup di zaman Gen Z, bukan zaman milenial yang harus PNS dulu baru bisa dihargai atau dapat duit atau harus bisa jadi kaya atau apa segala macam. Enggak. Sekarang ini dipermudah. Nah, yang penting ada kemauan. Kau kreatif, bisa. Gak harus yang aneh-aneh. Tiba-tiba nyanyi Indonesia Raya katanya. Namanya ada yang nge-give itu.
gitu loh. Betul. Ini enggak, ya kan? Begitu orang ada terbang yang belepel, ya kan, langsung kan, Abang Anu katanya, ya kan, kalau bisa semua, ya kan, ketua katanya, supaya dikit yang berlevel semua disapa, berharap. Bahkan yang paling miris tahu apa? Aku kan punya akun akun fake juga ya. Aku sering keliling-keliling gitu kan. Aku sering keliling-keliling, jadi sering kali aku melihat kayak orang yang berlevel itu kayak merendahkan host, tapi tetap diperlakukan dengan baik. Karena apa? Karena mereka berharap, ya kan, kalau diperlakukan tetap baik, dilawani dengan baik, mana tahu, ya kan, di give. Padahal belum tentu di give. Sementara harga diri kau di depan orang banyak kau dijatuhkan. Ih, capek kali aku lihat rokokku ini mati terus. Aku heran nengok bandit ini. Aku kan nge-live, tapi nggak boleh berisik. Jadi kayak mana, diem aja aku. Dijatuhkan gimana? Ya contoh lah, kayak dikata-katai gitu. Maksudnya bukan dikatai yang to the point gitu, tapi kayak mengarahkan, kayak apa ya, ngatai cewek ini nggak bener lah gitu. Terlepas dia pakai baju seperti apa, terlepas dia bener enggaknya, menurut aku nggak etis aja kalau misalnya kau taping seperti itu gitu loh. Kita hidup ini sesama manusia saling menghargai. Walaupun dia mau kayak mana cara berpakaiannya atau kayak mana, walaupun pandangan kau itu kurang baik, kau nggak usah kayak taping yang nggak jelas di roomnya orang. Ibarat kata nih, kau masuk ke room orang, kau nggak bisa seenak-enaknya. Nah, itulah namanya adab sopan santun. Karena kau masuk ke room orang itu ibarat kata kau masuk ke rumah orang. Kayak mana kalau tamu masuk ke rumah orang, masa kau suka-suka hati kau ke rumah orang? Gak boleh gitu dong. Siapa kau katanya? Siapa kau? Aku. Siapa kau katanya? Ya banyak, mana pula aku bilang siapa namanya, mana tahu lagi aku nama spender itu. Aku nggak peduli dia di mana-mana kayak mama, yang penting di rumahku jangan kayak gitu. Kau mau katanya kau spender 50 pun, kalau kau ya kan ngejelek-ngejelekin aku, jatuhin aku, nggak ada di mataku level kau itu. Kau makan level kau itu, nggak peduli aku.